Sudah hadir di studio CNBC Indonesia Dirjen Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum dan HAM Bapak Syarifudin. Pak Syarifudin, selamat siang. Terima kasih sudah datang tentunya di Profit CNBC Indonesia. Ya, selamat siang Bapak. Ya, salam sehat selalu juga ya Pak. Ya, Pak, siap. ketika kita melihat informasi yang sebelumnya kita melakukan dialog ini tentunya terkait dengan pembajakan buku dan juga ya pelanggaran hak cipta tentunya ya. Kalau kita lihat, apakah DJKI sudah memantau adanya pelanggaran hak cipta berupa pembajakan buku di e-commerce? Baik, kalau kita bicara tentang DJKI, itu memang dari dulu sudah mantau. Tapi karena masa pandemi ini dari dunia digital semakin berkembang, e-commerce gitu kan, ada kasus Terelie tadi, itu kita semakin gencar memantau terus. Kita ada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa yang memang tempat masyarakat mengadu. Nah dari situ kita tahu bahwa memang dari pantauan itu kita juga ke lapangan, ya, memberikan edukasi dan mereka juga kita memantau ini titik-titik mana yang sering terjadi pembajakan buku. Dan kita bersama dengan IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia dan PRCI, Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia, ya, itu adalah lembaga manajemen kolektif, ya, salah satu lembaga buku yang ada di kita dan itu resmi dan anggotanya paling sedikit 50. Nah itu kita duduk bersama dan mereka memberikan masukan bahwa ini ada tempat-tempat yang harus dipantau. Jadi itu dan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek, ya, dan Bea Cukai juga itu buku-buku dari luar kita mereka juga memberi laporan. Jadi pantauan kita bukan hanya kita, mereka juga ikut memberikan masukan dan laporan bahwa daerah-daerah yang tempat-tempat atau tempat lah ya atau di digital e-commerce yang melakukan pembajakan buku. Tapi sebenarnya modusnya seperti apa sih Pak kalau untuk pembajakan buku ini kalau yang selama ini dipantau oleh DJKI tentunya? Nah, kalau dulu kan manual book, ibaratnya yang senen orang itu ya. Tapi kalau masa digital sekarang, kita kan melihat pengaduan, Mas. Gini, tanpa aduan kami tidak tahu kasus apa yang mereka alami. Ya kan, misalnya ada lagu, sekarang buku nih, karena ada beberapa teman yang berteriak. Nah, kita juga responsif, ya, pemerintah itu tidak tinggal diam. Jadi dengan adanya laporan itu, kita duduk bersama untuk memberikan perlindungan. Ya, kami ke depannya akan mengeluarkan PP untuk khusus buku e-commerce ini, digital ini, dan permennya, peraturan menteri. Karena dalam Undang-Undang Hak Cipta, ya, nomor 28 tahun 2014 itu sudah ada, tapi kita akan turunkan aturan di bawahnya. Oke, kalau kita lihat apakah misalnya penerbitan e-book ya Pak, elektronik book ini jika tidak memiliki izin dari sang penerbit atau mungkin penulis, apa itu termasuk juga salah satu bentuk pembajakan? Itu melanggar HAM berat itu, ya kan? So, ginilah, ada kisah Pak Menteri, Wakil Menteri kita bilang, banyak buku-buku saya dibajak. Tapi bagi saya itu manfaat ilmu bagi mereka. Tapi bukan di situ nilainya, bukan soal boleh membajak, tapi hargai karya orang. Memang mereka menciptakan suatu buku, tapi kan ada nilai ekonomi. Betul. Ya kan? Nah, nilai ekonomi itu jangan diambil segelintir orang untuk dimanfaatkan. Padahal dunia pendidikan juga perlu buku-buku yang original, ya kan? Nah itu juga menjadi konsen kami di sana. Jadi dari laporan Wamen aja, Wakil Menteri kami, kami langsung, Pak, bukan Bapak boleh apa tidak, kita harus melindungi Pak, hak Bapak ada di situ. Itu melanggar HAM berat kalau ada orang memanfaatkan tanpa izin, ya, di mana-mana KI ini untuk menghargai orang, izin itu yang paling utama. Nah itu. Oke, jadi ingat ya, mungkin bagi Anda yang suka menerbitkan e-book, itu adalah pelanggaran HAM yang berat kalau misalnya tidak melalui izin dari penerbit atau mungkin sang penulisnya. Nah, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh DJKI seperti apa Pak untuk meminimalisir atau mungkin sudah ada terkait dengan laporan hal ini sudah berapa banyak Pak? Nah, kalau laporan memang datanya saya nggak bawa, tapi laporan itu kami menerima delik aduan. Ya, kalau tanpa mengadu, kami nggak tahu nih siapa yang punya masalah dan buku apa yang dibajak di e-commerce atau digital itu. Nah, jadi tanpa laporan pun kami tidak melihat angka.
kami sudah menerima beberapa laporan itu sudah diselesaikan. Biasanya banyak di Jakarta, kota-kota besar biasanya. E-book itu kan mempermudah orang, tidak lagi bawa buku manual melalui genggaman tangan di handphone, di laptop kita bisa baca ya. Nah, itu diselesaikan dan sekarang memang Direktur Penyidikan di bawah Pak Jenderal Anom Wibowo ini memang lagi gencar-gencarnya kita akan menertibkan semuanya ya, bukan hanya buku, semuanya kita mau Indonesia bersih dari pembajakan, mau lagu, mau buku dan segalanya. Oke, berarti memang DJKI ini sedang gencar-gencar ya. Tidak boleh ada pembajakan, mau itu musik, mau itu film, mau itu lagu ataupun buku begitu ya. Utamanya buku di e-commerce tentunya tidak boleh ada. Kita akan untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.